Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, apa mau dikata, bahkan di bukan partai uji coba sih ini ya. Pertandingan persahabatan lebih tepatnya itu sih, atau eksibisi match ya, antara ASEAN All-Star menghadapi Manchester United. Bahkan di pertandingan ini Manchester United pun juga kalah ya. Ya, review pertandingannya, gue tadi sempat ada live commentary satu babak di babak kedua. Well, tujuan dari pertandingan ini menurut gue bukan untuk mencari kemenangan, lebih eksibisi, lebih ke faktor komersial ya, karena Manchester United tentu saja mendapatkan keuntungan dari faktor finansial sekian juta euro kalau tidak salah, angka yang cukup besar, cukup tinggi. Lalu juga ini sesuatu hal yang bagus untuk Manchester United, squad Manchester United menjumpai fansnya yang jauh ya di Asia Tenggara. Lebih ke situ sih tujuannya. Dan Ruben Amorim pun juga di pertandingan tadi nampak sangat rajin merotasi pemainnya. Hampir seluruh pemain Manchester United dimainkan dengan menit bermain yang berbeda-beda, dengan kombinasi yang berbeda-beda. Walaupun membawa pemain-pemain intinya, tapi tadi tidak diturunkan secara 11 yang terbaik, katakanlah seperti itu. Memang dari awal ini di set ataupun diatur oleh Ruben Amorim juga bukan untuk mengejar kemenangan, tapi ada juga misalnya faktor untuk supaya pemain ini tetap terjaga kebugarannya. Itu sih menurut gue ya, tidak cedera ya kan. Dan juga bagaimana tim ASEAN All-Star bermain juga tidak dengan intensitas ataupun menurut gua fighting spirit yang tinggi, yang besar ya. Tackling misalnya, duel misalnya, tempo juga tidak begitu tinggi yang dimainkan oleh kedua kesebelasan. Ini menunjukkan bahwa memang ya ini sama-sama tidak terlalu ngotot, katakanlah seperti itu, untuk mencari kemenangan. Dan gue juga melihat pemain-pemain Manchester United ditampilkan tadi di atas lapangan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, ya mereka nampak membatasi dirinya masing-masing ya, menurut gue secara ringan amatiran. Gue melihat mungkin, ini asumsi gue ya, bisa jadi ketika pemain Manchester United berada di pesawat dari Manchester menuju KL setelah pertandingan menghadapi Aston Villa, itu kan langsung, jadi setelah pertandingan menghadapi Aston Villa, sore hari, petang ya kurang lebih, malamnya mereka langsung bertolak ke Kuala Lumpur. Mereka sudah dalam mode atau dalam mindset liburan menurut gue. Karena setelah pertandingan menghadapi pertandingan menghadapi ASEAN All-Star di KL, lalu mereka akan ke Hong Kong. Setelah itu pemain akan liburan. Ini menurut gue lebih cocok dinamakan partai post-season dibandingkan dengan pre-season. Ini hampir tidak ada persiapan menurut gue ataupun dalam rangka persiapan untuk musim depan. Karena habis ini Manchester United akan liburan hampir 1 bulan. Dan ada banyak pemain yang kemungkinan besar akan bergerak. Baik itu pemain lepas, permanen, ataupun juga secara pinjaman. Atau bahkan ada pemain yang baru lagi akan datang ke Manchester United untuk persiapan musim depan. Baru setelahnya, di bulan Juli itulah, persiapan yang dilakukan bisa dikatakan memang pre-season ya, ataupun memang itu tadi, preparation atau persiapan untuk musim depan. Nah, gue secara ringan amatiran tidak bisa terlalu menilai penampilan Manchester United di pertandingan menghadapi ASEAN All-Star karena ada banyak sekali situasi dibatasi, nampaknya intensitas dibatasi, kegiatan fisik juga dibatasi, artinya pergerakan ya, banyak sekali, lebih banyak memang mengandalkan situasi-situasi individu. Itu pun juga pemain nampak menahan-nahan sih menurut gua ya, artinya menahan, mereka juga tidak ingin terlalu frontal melakukan aksi individu tersebut. Amat misalnya tidak seperti yang biasanya dilakukan. Bruno Fernandes pun juga demikian. Mungkin Garnacho agak sedikit hampir sama, tapi itu juga tidak menyamai dengan yang biasanya intensitas dari Garnacho yang ditampilkan. Walaupun kualitasnya sama aja sih menurut gue ya, dari Garnacho ya. Ya itulah Garnacho. Sehingga sulit sih menurut gue secara ringan amatiran, secara ringan amatiran sekali untuk menilai bahwa oke, Manchester United tampil bisa dinilai dengan bagus atau tidak, karena itu tadi ada banyak hal yang dibatasi, baik itu secara kolektif maupun juga secara individu. Tapi, nah ini dia, gua menilai ada karakter yang gimana ya, karakter yang nggak oke gitu. Dimana ini kan juga salah satu masalah
di musim ini menurut gue di Manchester United. Artinya, walaupun Manchester United misalnya ada instruksi untuk menahan ini dan menahan itu ya, untuk intensitas, fighting spirit, dan lain-lain. Tapi kalau karakter itu muncul, ya mereka akan menampilkan hal yang berbeda di atas lapangan menurut gue. Walaupun sekali lagi ya, ada hal yang dibatasi. Dan sayangnya itu tidak terlihat di pertandingan tadi, menurut gue. Dan terlihat jelas memang ini juga yang harus diperbaiki. Karakter atau fighting spirit itu justru muncul dari para pemain muda di pertandingan tadi. Gue melihat pemain muda justru tampil lebih semangat ya. Tapi sekali lagi ini juga hal yang wajar karena pemain muda mereka butuh untuk memperlihatkan sesuatu. Mereka jarang mendapatkan kesempatan. Mereka melihat bahwa inilah ajangnya ataupun waktunya mereka untuk menunjukkan sesuatu itu. Berbeda misalnya dengan pemain-pemain tim utama di mana mereka sudah memiliki waktu di kompetisi yang mereka ikuti sebelumnya, energi mereka sudah dikuras pada saat itu, mereka sudah dengan segala hasil yang mereka dapatkan ya, termasuk juga kritikan, tekanan, beban dan lain-lain, serangan misalnya, itu sudah mereka telan di periode kompetisi musim lalu ini, sehingga tadi ya seperti gue katakan di awal, mereka sebenarnya sudah dalam mood liburan menurut gue. Sehingga itu tadi yang ditunjukkan di atas lapangan. Apakah misalnya kalau Manchester United tampil dengan kapasitas tertinggi, dengan level tertinggi, akan bisa memenangkan pertandingan, atau mungkin mengimbangi, atau memberikan hal yang berbeda? Itu juga, gimana ya? Ya tergantung juga ASEAN All-Star-nya menghadapi seperti apa itu. Karena gue juga melihat ASEAN All-Star, mereka pun juga menahan-nahan gitu. Tidak ada tackling, tidak ada intensitas ataupun perebutan bola yang benar-benar serius gitu ya. Pelanggaran tidak begitu banyak di pertandingan tadi. Kartu kuning pun juga sepanjang 2 kali 45 menit hanya 1. Itu pun didapatkan oleh Kukonki di menit 90 plus ya, Godwill Kukonki. Jadi gue secara dengan amatiran ya gue tahu mungkin ada beberapa yang mengatakan ya alasan doang MU kalah bla bla bla. Ya terserah sih kalau memang dianggap alasan, harusnya gue berkata memang ya Manchester United memang jelek bla 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 musim. Oh iya, itu memang musim kompetisi yang lalu memang sudah jelek, hancur-hancur. Dan gue sudah bikin review. Tapi untuk pertandingan kali ini susah gue untuk mengatakan ya karena memang atmosfer pertandingannya atmosfer eksebisi. Dan menurut gue memang seperti inilah harusnya atmosfer eksebisi ya, bukan justru pertandingan yang judulnya eksebisi tapi justru tancap gas ya kan. Bahkan sempat beberapa tahun yang lalu ada yang seperti itu sampai dekat kartu merah segala macam. Buat gue ini eksebisi, ngerti nggak maksudnya seperti apa gitu, tujuannya apa, ngerti nggak maksudnya gitu. Dan menurut gue memang inilah eksebisi, memang seperti ini. Keduanya sama-sama menahan, lebih untuk entertainment, lebih untuk menghibur, katakanlah seperti itu ya. Dan itu yang terjadi di atas lapangan. Dan menurut gue nanti menghadapi pertandingan di Hong Kong pun juga akan seperti itu. Dan menurut gue juga, ya gue tidak begitu melihat ataupun mengharapkan bahwa seperti kayak pertandingan di partai resmi ya, bahwa penampilan akan bagus luar biasa lalu juga menang gitu ya. Ya itu bukan tujuan nomor 1, nomor 2 atau bahkan nomor 3 sih menurut gue di pertandingan yang judulnya adalah pertandingan exhibition. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.